Selamat siang semuanya, salam rahayu. Jumpa lagi bersama saya Maman Triyono. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang belajar mengenai materi yang berjudul kurikulum. Mari kita simak bersama-sama pembahasan yang pertama, yaitu pengertian kurikulum. Secara etimologis, istilah kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu kurir yang berarti pelari dan kurere yang berarti tempat berpacu. Pada awalnya digunakan dalam dunia olahraga. Pada saat itu kurikulum diartikan sebagai jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari, mulai dari start sampai finish untuk memperoleh medali atau penghargaan. Kemudian berubah ke dunia pendidikan menjadi program sekolah dan semua orang yang terlibat di dalamnya. Secara terminologis, istilah kurikulum dalam dunia pendidikan adalah sejumlah mata pelajaran atau subjek yang harus ditempuh oleh seorang siswa dari awal sampai akhir program pelajaran untuk memperoleh penghargaan dalam bentuk ijazah. Dari pengertian tersebut, dalam kurikulum terkandung dua hal pokok, yaitu adanya mata pelajaran yang harus ditempuh oleh siswa dan tujuan utamanya untuk memperoleh ijazah. Pengertian kurikulum seperti yang disebutkan tadi dianggap pengertian yang sempit dan tradisional. Kurikulum itu tidak terbatas hanya pada sejumlah mata pelajaran saja, tetapi mencakup semua pengalaman belajar yang dialami siswa dan mempengaruhi perkembangan pribadinya. Pengertian kurikulum yang lebih luas lagi yaitu semua kegiatan dan pengalaman belajar serta segala sesuatu yang berpengaruh terhadap pembentukan pribadi peserta didik, baik di sekolah maupun di luar sekolah, atas tanggung jawab sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan. Tujuan akhir kurikulum bukan untuk memperoleh ijazah, tetapi untuk mencapai tujuan pendidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3, tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjaga warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pembahasan yang kedua yaitu dimensi pendidikan. S. Hamid Hasan berpendapat ada empat dimensi kurikulum yang saling berhubungan, yaitu kurikulum sebagai suatu ide atau konsepsi, kurikulum sebagai suatu rencana tertulis, kurikulum sebagai suatu kegiatan atau proses, dan kurikulum sebagai suatu hasil belajar. Nana Syaodih Sukmadinata mengemukakan kurikulum ditinjau dari tiga dimensi, yaitu sebagai ilmu, sebagai sistem, dan sebagai rencana. Sedangkan Zainal Arifin merinci menjadi 6 dimensi, yaitu kurikulum sebagai suatu ide, sebagai suatu rencana tertulis, sebagai suatu kegiatan, sebagai hasil belajar, sebagai suatu disiplin ilmu, dan sebagai suatu sistem. Berikut rangkumannya. Yang pertama, kurikulum sebagai ide. Ide atau konsep kurikulum bersifat dinamis, akan selalu berubah mengikuti perkembangan zaman, minat dan kebutuhan peserta didik, tuntutan masyarakat, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Dimensi kurikulum sebagai suatu ide biasanya dijadikan langkah awal dalam pengembangan kurikulum, yaitu ketika melakukan studi pendapat dari sekian banyak ide yang berkembang,
Dalam studi pendapat tersebut, maka akan dipilih dan ditentukan ide-ide yang mana yang paling kreatif, inovatif, dan konstruktif sesuai dengan visi dan misi tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, kurikulum sebagai rencana. Dimensi kurikulum sebagai rencana biasanya tertuang dalam suatu dokumen tertulis. Dimensi kurikulum ini pada dasarnya merupakan realisasi dari dimensi kurikulum sebagai ide. Aspek-aspek yang perlu dibahas antara lain pengembangan tujuan dan kompetensi, struktur kurikulum, kegiatan dan pengalaman belajar, organisasi kurikulum, manajemen kurikulum, hasil belajar, dan sistem evaluasi. Yang ketiga, kurikulum sebagai proses. Kurikulum harus dimaknai dalam satu kesatuan yang utuh. Apa yang harus dilakukan peserta didik di kelas juga merupakan implementasi kurikulum. Antara kurikulum sebagai ide dengan kurikulum sebagai proses merupakan suatu rangkaian yang berkesinambungan, karena semua kegiatan di sekolah maupun di luar sekolah atas tanggung jawab sekolah merupakan bagian dari kurikulum. Yang keempat, kurikulum sebagai hasil. Kurikulum sebagai dimensi hasil memandang kurikulum itu sangat memperhatikan hasil yang akan dicapai oleh siswa agar sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan menjadi tujuan dari kurikulum tersebut. Selanjutnya adalah fungsi dan peranan kurikulum. Yang pertama ada fungsi kurikulum. Kurikulum sebagai alat untuk membantu peserta didik untuk mengembangkan pribadi ke arah tujuan pendidik. Kurikulum di dalamnya juga termasuk guru dan sarana serta prasarana lainnya yang sangat berhubungan erat dengan lingkungan sekolah dan kurikulum tentunya. Nah, kurikulum ini sebagai program belajar disusun dan dengan penuh niat, rencana, dan juga harapan. Menurut Alexander Inglis, fungsi kurikulum ada 6. Yang pertama adalah fungsi penyesuaian. Di dalam fungsi penyesuaian, individu selalu hidup dalam lingkungan, kemudian juga lingkungan ini tidak selalu bersifat tetap, dalam artian lingkungan ini selalu berubah-ubah dan dinamis. Maka setiap individu harus mampu menyesuaikan diri secara dinamis. Karena di balik lingkungan pun harus disesuaikan dengan kondisi perorangan. Disinilah letak fungsi kurikulum sebagai alat menuju individu yang lebih baik. Yang kedua adalah fungsi integrasi. Kurikulum berfungsi mendidik pribadi yang terintegrasi. Oleh karena itu, individu merupakan bagian integral dari masyarakat dan juga merupakan peranan penting dalam masyarakat. Maka pribadi yang terintegrasi itu akan memberikan sumbangan dalam rangka pembentukan atau pengintegrasian masyarakat. Yang ketiga adalah fungsi diferensiasi. Kurikulum perlu memberikan pelayanan terhadap perbedaan-perbedaan perorangan dalam masyarakat. Diferensiasi di sini maksudnya adalah perbedaan karena itu pada dasarnya perbedaan atau diferensiasi akan mendorong orang untuk berpikir secara kritis dan juga kreatif. Serta hal ini akan mendorong kemajuan sosial dalam masyarakat. Yang keempat ada fungsi persiapan. Kurikulum berfungsi untuk mempersiapkan siswa agar mampu melanjutkan studi lebih lanjut untuk jangkauan yang lebih jauh atau terjun langsung kepada masyarakat. Oleh karena itu, mempersiapkan kemampuan sangat perlu. Karena sekolah tidak mungkin dapat memberikan semua apa yang diperlukan atau semua apa yang menarik minat mereka, sehingga persiapan sangat diperlukan.
Yang kelima, sebagai fungsi pemilihan. Antara fungsi diferensiasi atau perbedaan dan fungsi pemilihan mempunyai hubungan yang erat atau saling berkaitan karena pengakuan atas perbedaan berarti pula memberikan kesempatan bagi seseorang yang memilih apa yang diinginkan dan menarik minat mereka masing-masing. Hal inilah merupakan kebutuhan yang sangat ideal bagi yang demokratis seperti Indonesia, sehingga kurikulum perlu diprogram secara fleksibel. Dan yang kelima, fungsi diagnostik. Pendidikan sebagai salah satu pelayanan berfungsi untuk membantu dan mengarahkan para siswa agar mereka mampu memahami dan menerima dirinya, sehingga dapat mengembangkan semua potensi yang mereka miliki. Mereka juga dapat menyadari kelemahan, kekuatan, serta kelebihan yang mereka miliki dengan cara eksplorasi dan prognosa. Disinilah fungsi kurikulum dalam mendiagnosa dan membimbing siswa agar dapat mengembangkan potensi siswa secara optimal. Masuk kepada peranan kurikulum. Peranan kurikulum ada 3. Yang pertama, peranan konservatif. Di sini tanggung jawab kurikulum adalah mentransmisikan dan menafsirkan warisan sosial kepada generasi muda yang akan datang. Oleh karena itu, sekolah sebagai wadah atau lembaga sosial dapat dan sangat penting untuk mempengaruhi serta membina tingkah laku para siswa dengan nilai-nilai sosial yang ada di dalam masyarakat. Karena pendidikan itu sendiri pada hakikatnya berfungsi untuk menjembatani antara siswa dengan orang dewasa dalam proses pembudayaan yang semakin berkembang menjadi lebih kompleks. Dan disinilah peranan kurikulum membantu proses tersebut. Yang kedua, sebagai peranan kritis dan evaluatif. Kebudayaan senantiasa berubah dan sekolah tidak hanya mewariskan kebudayaan yang ada, akan tetapi juga menilai, memilih, dan memilah unsur-unsur kebudayaan yang akan diwariskan untuk kedepannya. Dalam hal ini, nilai-nilai sosial yang tidak sesuai lagi dengan keadaan masa mendatang dihilangkan, kemudian dimodifikasi, direvisi, serta diperbaiki sehingga kurikulum perlu mengadakan pilihan yang tepat atas dasar kriteria tertentu. Yang ketiga, sebagai peran kreatif. Kurikulum dituntut untuk melakukan kegiatan-kegiatan kreatif dan konstruktif, dalam artian di sini untuk menciptakan dan menyusun sesuatu yang baru sesuai dengan kebutuhan masa yang mendatang. Kemudian juga dalam peran kreatif sangat diperlukan kurikulum untuk menciptakan pelajaran, pengalaman, dan cara berpikir, kemampuan serta keterampilan baru yang dapat bermanfaat bagi peserta didik di lingkungan masyarakat ketika terjun. Selanjutnya masuk kepada teori kurikulum. Pengertian teori kurikulum merupakan suatu perangkat pernyataan yang memberikan makna terhadap kurikulum sekolah atau madrasah. Fakta tersebut terjadi karena adanya penegasan hubungan antara unsur-unsur kurikulum, karena adanya petunjuk perkembangan penggunaan dan evaluasi kurikulum. Dalam teori kurikulum selalu mengandung implikasi terhadap sikap dan perbuatan yang akan dilakukan. Oleh karena itu, bahan kajian dari teori kurikulum adalah hal-hal yang berkaitan dengan penentuan keputusan. Teori kurikulum bukan hanya sebagai landasan dan acuan, tetapi juga dapat menjelaskan dan memprediksi bagaimana praktik kurikulum
Kemudian teori kurikulum mencari prinsip-prinsip atau pernyataan tentang apa yang seharusnya atau tidak seharusnya ada dalam dunia pendidikan. Oleh karena itu, kurikulum selalu melibatkan aspek-aspek epistemologis seperti pengetahuan, kemudian juga ontologis atau eksistensi dan realitas, kemudian aksiologi atau nilai-nilai. Walaupun aspek-aspek tersebut sulit dipisahkan satu dengan yang lainnya, akan tetapi ahli teori kurikulum dapat menekankan pada salah satu aspek tertentu yang dianggap penting. Kemudian juga kurikulum atau teori kurikulum harus dapat memberi kontribusi yang signifikan, yang detail, dan terencana bagi para pengembang kurikulum untuk menyusun konsep tentu situasi pendidikan, keadaan yang akan mereka hadapi, sehingga dapat membantu mereka untuk menjawab persoalan dan tantangan yang ada. Masuk kepada teori kurikulum dapat dilihat dari 4 aspek penting. Yang pertama adalah hubungan antara kurikulum dengan berbagai faktor yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisien kurikulum. Contoh efektivitas yang dimaksud di sini berkenaan dengan sejauh mana yang direncanakan oleh kurikulum agar dapat terlaksana dan tercapai. Dalam hal ini berkaitan juga dengan mutu keberhasilan proses kurikulum dalam pembelajaran tertentu. Kemudian efisiensi kurikulum di sini maksudnya hal-hal yang perlu diperhatikan baik dari segi waktu, tenaga, peralatan. Misalnya dalam efisiensi dalam segi waktu perlu sekali direncanakan kegiatan belajar mengajar yang tidak hanya banyak membuang waktu. Begitu pula dengan dalam bentuk tenaga, misal tenaga guru yang tidak sesuai dengan jumlah muridnya, maka hal tersebut perlu penyesuaian atau penyeimbangan secara dinamis antara jumlah guru dan jumlah murid. Kemudian ada hubungan antara kurikulum dengan struktur kompetensi, termasuk di dalamnya ilmu pengetahuan, keterampilan sikap, dan nilai-nilai yang harus dikuasai oleh peserta didik. Jadi hubungan antara kurikulum dengan struktur kompetensi itu harus saling berkaitan. Kemudian ada hubungan antara kurikulum dengan komponen-komponen kurikulum itu sendiri. Contohnya komponen kurikulum itu seperti tujuan, kemudian isi materi, metode, dan juga evaluasi. Kemudian yang terakhir hubungan antara kurikulum dengan pembelajaran yang diajarkan. Jadi hubungan antara kurikulum dengan pembelajaran itu harus saling berkaitan. Jadi begitu ya. Semoga subbab materi ini bisa ditangkap oleh sobat semua ya yang ada di rumah dan bisa bermanfaat untuk menambah wawasan pembelajaran mengenai konsep dasar kurikulum. Di sini saya ingin menutup dulu penyampaian materi pada hari ini. Saya selaku pemateri mohon maaf jika dalam penyampaian masih terdapat kekurangan. Semoga apa yang kita dapat pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Jangan lupa subscribe channel ini untuk membangun dan mensupport agar kita bisa selalu membagi ilmu sosial dan kebudayaan masyarakat Indonesia. Saya akhiri dengan salam Indonesia, salam budaya, salam sehat, dan salam rahayu.